Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari kelas TI 4605 akan menampilkan video penjelasan materi mengenai planning. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Revan Makarim. Ada saya Muhammad Taufik Bagus. Dan saya Fauzi Taufik. Lalu selanjutnya ada Fadil Tri Azhar Muzaki. Lalu ada Muhammad Lutfiadi Yahya dan Novia Putri Widayanta. Baik, yang pertama adalah saya akan menjelaskan apa itu planning. Planning itu akan dibagi menjadi 3 langkah utama. Yang mana yang pertama adalah menetapkan tujuan organisasi, selanjutnya adalah menetapkan strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan tersebut, lalu yang ketiga mengembangkan rencana untuk aktivitas kerja organisasi. Lalu selanjutnya di planning itu ada yang namanya formal planning. Tujuan spesifik yang mencakup periode waktu tertentu dalam perencanaan formal. Tujuan yang direncanakan harus spesifik dan terukur. Setiap tujuan harus memiliki batasan waktu yang jelas untuk pencapaiannya. Hal ini membantu organisasi tetap fokus dan terarah dalam waktu yang ditentukan. Selanjutnya juga, formal planning itu ditulis dan dibagikan kepada anggota organisasi. Perencanaan formal harus didokumentasikan secara tertulis dan disebarluaskan kepada semua anggota organisasi yang relevan. Tujuannya adalah memastikan semua yang memahami apa yang harus dicapai dan bagaimana prosesnya itu berjalan, sehingga semua anggota bisa bekerja menuju tujuan yang sama dengan panduan yang jelas. Nah, selanjutnya adalah tujuan perencanaan bagi manajer mengenai planning itu sendiri. Ada 4. Yang pertama itu ada provide direction, memberikan arahan. Yang kedua itu ada reduce uncertainty, yaitu mengurangi ketidakpastian. Lalu yang ketiga ada minimize waste dan redundancy, meminimalkan pemborosan dan duplikasi. Lalu yang keempat adalah set the standard for controlling, menetapkan standar untuk pengendalian. Keempat poin ini menekankan pentingnya perencanaan dalam mencapai tujuan organisasi, mengelola risiko, efisiensi sumber daya, dan pengendalian. Selanjutnya, ada materi mengenai hubungan antara planning, perencanaan, dan performance dengan kinerja. Jadi yang pertama adalah poin-poin yang dijelaskan, yaitu adalah keuntungan yang lebih tinggi dan pengembalian aset yang lebih baik. Lalu yang kedua adalah hasil keuangan yang positif. Yang ketiga ada di kualitas perencanaan dan pelaksanaan yang lebih mempengaruhi kinerja dibandingkan sejauh mana perencanaan dilakukan. Yang keempat itu ada lingkungan eksternal dapat mengurangi dampak perencanaan terhadap kinerja. Yang kelima, perencanaan formal harus digunakan selama beberapa tahun sebelum mulai memengaruhi kinerja. Secara keseluruhan, materi ini menekankan pentingnya perencanaan formal dalam pencapaian kinerja organisasi yang optimal, tetapi juga mengakui bahwa hasil dari perencanaan mungkin tidak langsung terlihat dan bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan elemen of planning atau elemen perencanaan. Nah, perencanaan terdiri dari 2 elemen utama. Yang pertama itu goals atau tujuan, yaitu hasil individu yang diinginkan bagi individu, kelompok, atau organisasi. Goals memberikan arah dan kriteria untuk evaluasi. Dan selanjutnya ada plans atau rencana. Nah, dokumen yang menjelaskan bagaimana tujuan akan dicapai, termasuk bagaimana sumber daya dialokasikan dan aktivitas dijadwalkan. Yang selanjutnya yaitu ada type of goals atau jenis tujuan. Ada di dua jenis tujuan utama dalam organisasi. Yang pertama itu ada financial goals, berfokus pada kinerja keuangan internal organisasi. Yang kedua ada strategic goals, berfokus pada kinerja organisasi terhadap faktor-faktor eksternal seperti persaingan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang state goals of large global companies atau tujuan yang dinyatakan oleh perusahaan global. Nah, contoh dari 2 perusahaan besar yaitu ada McDonald. Nah, McDonald sendiri melaksanakan roadmap strategis atau plan to win, yaitu menumbuhkan bisnis secara menguntungkan, mengembangkan talenta beragam, dan mempromosikan gaya hidup aktif. Yang kedua ada Starbucks. Starbucks mengganti cangkir dengan desain ramah lingkungan dan membuka sekitar 1.800 toko baru pada tahun 2006, mencapai pertumbuhan pendapatan bersih 20% dan pertumbuhan IPS sebanyak 20-25% dalam 3-5 tahun mendatang. Lalu ada jenis-jenis rencana yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama breadth, yang kedua time frame, yang ketiga specify, dan yang keempat adalah frequency of use. Untuk breadth sendiri terbagi menjadi 2, yaitu strategis dan operasional. Lalu yang kedua ada time frame yang terbagi menjadi long term dan short term. Lalu ada specify yang terbagi menjadi directional dan spesifik. Lalu yang keempat ada frequency of use
yang berisi tentang single use dan standing. Lalu di sini ada jenis-jenis rencana, yaitu rencana strategis atau strategic plans yang berisi tentang menetapkan tujuan keseluruhan organisasi, lalu berupaya untuk memposisikan organisasi dalam hubungan yang baik dengan lingkungannya, lalu mencakup jangka waktu yang panjang. Lalu yang kedua ada rencana operasional atau operational plans yang berisi mengenai menentukan detail tentang bagaimana tujuan keseluruhan yang akan dicapai, lalu mencakup jangka waktu yang pendek. Lalu yang ketiga ada rencana spesifik atau specific plan. Specific plan merupakan rencana yang didefinisikan yang dengan jelas dan tidak memberi ruang untuk interpretasi. Lalu yang keempat adalah rencana arah atau directional plans. Rencana yang fleksibel yang menetapkan pedoman umum dan memberikan fokus, namun tetap memberi keluasaan dalam pelaksanaan. Lalu ada specific plans versus directional plans. Specific plans merupakan rencana yang dirumuskan secara detail dan lugas, di mana semua langkah tujuan dan prosedur ditetapkan dengan jelas tanpa ruang interpretasi atau perubahan. Karena ini cenderung kaku, karena setiap aspek telah ditentukan sebelumnya, sehingga cocok untuk situasi yang memerlukan kepastian dan kepatuhan penuh seperti prosedur operasi atau kebijakan keselamatan yang harus diikuti dengan ketat. Di sisi lain, directional plans bersifat lebih fleksibel dan berfokus pada memberikan panduan umum untuk mencapai tujuan jangka panjang. Lalu rencana ini tidak merinci setiap langkah secara spesifik, melainkan menetapkan arah dan kebijakan umum yang memungkinkan penyesuaian sesuai dengan kondisi yang berubah. Lalu terakhir, jenis-jenis rencananya. Yang pertama, jenis rencana ini terbagi menjadi dua, yaitu standing plans dan single use plan. Untuk standing plans atau rencana yang berdiri, artinya rencana yang berkelanjutan yang memberikan panduan untuk aktivitas yang dilakukan berulang kali. Lalu yang kedua ada single use plan atau rencana sekali pakai. Rencana sekali pakai ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan yang situasi yang unik. Nah, bagaimana penetapan sasaran tradisional? Yang pertama, sasaran umum ditetapkan di puncak organisasi. Yang kedua, sasaran kemudian dipecah menjadi subsasaran untuk setiap tingkat organisasi. Yang ketiga, sasaran dimaksudkan untuk mengarahkan, membimbing, dan membatasi dari atas. Yang keempat, sasaran kehilangan kejelasan dan fokus saat manajer tingkat bawah mencoba menafsirkan dan mendefinisikan sasaran untuk area tanggung jawab mereka. Nah, berdasarkan manajemen sasaran MBO, yang pertama, sasaran kinerja spesifik ditetapkan bersama karyawan dan manajer. Yang kedua, kemajuan dalam mencapai sasaran ditinjau secara berkala. Yang ketiga, penghargaan diberikan berdasarkan kemajuan dalam mencapai sasaran. Selanjutnya, manajemen berdasarkan tujuan atau management by objective. Nah, di elemen kunci MBO itu terdapat 4 kunci. Yang pertama itu adalah spesifitas sasaran. Selanjutnya itu ada pengambilan keputusan partisipatif. Selanjutnya ada masukan. Dan yang terakhir adalah periode kinerja atau evaluasi eksplisit. Nah, langkah-langkah dalam program MBO yang umum itu terbagi menjadi 8. Yang pertama itu adalah tujuan dan strategi organisasi secara keseluruhan dirumuskan. Selanjutnya adalah sasaran utama dialokasikan di antara unit divisi dan departemen. Selanjutnya adalah manajer unit secara kolaboratif menetapkan tujuan spesifik untuk unit mereka dengan manajer mereka. Selanjutnya ada tujuan khusus ditetapkan secara kolaboratif dengan semua anggota departemen. Selanjutnya nomor 5, rencana tindakan yang mendefinisikan bagaimana tujuan akan dicapai, ditentukan dan disetujui oleh manajer dan karyawan. Selanjutnya rencana akan diimplementasikan. Selanjutnya kemajuan terhadap tujuan ditinjau secara berkala dan umpan balik diberikan. Dan yang terakhir adalah pencapaian tujuan yang sukses diperkuat oleh penghargaan berbasis kinerja. Selanjutnya adalah mengapa alasan suksesnya MBO itu dikarenakan komitmen dan keterlibatan manajemen puncak. Selanjutnya masalah potensial dengan program MBO atau Management by Objective ialah kurang efektif dalam lingkungan dinamis yang memerlukan pengaturan ulang tujuan secara konstan. Yang kedua, penekanan yang berlebihan pada pencapaian individu dapat menimbulkan masalah dalam kerjasama tim. Yang terakhir ialah membiarkan program MBO menjadi perombakan dokumen tahunan. Lalu di sini terdapat well-written goals, di mana terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah ditulis dalam bentuk hasil, melainkan tindakan. Selanjutnya dapat diukur dan dikuantifikasi. Selanjutnya jelas mengenai jangka waktunya, menantang namun dapat dicapai. Selanjutnya dituliskan, dan yang terakhir ialah dikomunikasikan kepada semua anggota organisasi yang diperlukan.
Baik, untuk selanjutnya terdapat well-written goals ataupun tujuan yang ditulis dengan baik. Contohnya seperti ditulis dalam bentuk hasil ataupun bukan tindakan, yang dimana berfokus pada tujuan bukan caranya. Lalu yang kedua, terukur dan dapat diukur. Secara spesifik mendefinisikan bagaimana hasil akan diukur dan berapa banyak yang diharapkan. Lalu yang ketiga, ada jelas mengenai kerangka waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengukur pencapaian. Lalu ada menantang namun dapat dicapai. Sasaran yang rendah tidak memotivasi, tujuan yang tinggi akan memotivasi jika dapat dicapai. Lalu yang keempat ada tertulis, yaitu memfokuskan, mendefinisikan, dan membuat tujuan yang terlihat. Dan yang terakhir ada dikomunikasikan kepada semua anggota organisasi yang diperlukan, yaitu menempatkan semua orang pada halaman yang sama. Lalu terdapat langkah-langkah dalam penetapan tujuan. Yang pertama itu tinjau pernyataan misi organisasi. Pertanyaannya, apakah tujuan mencerminkan misi? Lalu yang kedua ada mengevaluasi sumber daya yang tersedia. Dengan pertanyaannya, apakah sumber dayanya cukup untuk menyelesaikan misi? Lalu yang ketiga, tentukan tujuan secara individu ataupun bersama orang lain. Pertanyaannya, apakah tujuannya spesifik, terukur, dan tepat waktu? Lalu yang keempat, tuliskan tujuan dan komunikasikan. Pertanyaannya, apakah semua orang memiliki pemahaman yang sama? Lalu yang terakhir ada tinjau hasil dan apakah tujuan tercapai. Pertanyaannya, apakah perubahan apa yang dibutuhkan dalam misi, sumber daya, ataupun tujuan. Nah, lalu poin terakhir ada contingency factor in planning. Yang pertama itu ada manager level in organization, yaitu rencana strategis di tingkat yang lebih tinggi, rencana operasional di tingkat yang lebih rendah. Lalu yang kedua ada degree of environmental uncertainty, yaitu lingkungan yang stabil, yaitu rencana khusus. Lalu lingkungan yang dinamis, rencana khusus tetapi fleksibel. Lalu yang terakhir ada link of future commitment, itu konsep komitmen yang dimana rencana saat ini yang memengaruhi komitmen masa depan harus cukup jangka panjang untuk memenuhi komitmen tersebut.